Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita semua diberikan kebahagiaan. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Di sini saya Mina Husaniah, NIM 201211039 dari KPI kelas 2B, ingin berdakwah mengenai kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Orang tua adalah seseorang yang telah mengasuh kita dari kita kecil, merawat kita dari kita kecil hingga kita dewasa seperti sekarang ini. Kesuksesan kita tidak luput dari doa dan serta dukungan dari kedua orang tua kita. Maka dari itu kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada mereka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah, serta menyapihnya selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Teman-teman pernah nggak sih bayangin gimana susahnya seorang ibu yang mengandung kita kemana-mana dibawa, kita ke pasar dibawa, ibu kita mau ngapa-ngapain gak enak karena ada makhluk kecil di dalam perutnya. Pernah gak sih ibu kita mengeluh? Dan juga bapak yang telah banting tulang setiap hari untuk menghidupi keluarga demi anaknya bisa makan enak, bisa hidup enak, bisa sekolah enak. Begitu besar tanggung jawab yang ada di pundak mereka. Maka dari itu kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua supaya kita dapat meraih surga dan kita memiliki bekal di akhirat. Dalam berbakti kepada orang tua, kita juga tidak boleh menyakiti perasaan, kita tidak boleh berbicara kotor kepada orang tua, berbicara kasar, karena ridho Allah adalah ridho orang tua, dan juga sebaliknya, ridho orang tua merupakan ridho dari Allah. Nah, kisah berbakti kepada orang tua ini juga berkaitan dengan kisah salah satu nabi kita, yaitu Nabi Ismail, yang beliau dikenal dengan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana selalu menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nabi Ismail ini juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Selama itu tidak melenceng dari agama. Nabi Ismail menjalankan segala perintahnya dengan senang hati. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ismail untuk disembelih, Nabi Ismail tetap menjalankannya dengan senang hati dan ikhlas. Berkat kegigihan Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ismail akhirnya digantikan oleh seekor domba, dan pada akhirnya itu merupakan awal kisah dari kegiatan berkurban. Apa sih kaitannya Nabi Ismail dengan berbakti kepada orang tua? Jelas ada. Nabi Ismail selalu menjalankan perintah dari kedua orang tuanya dengan senang hati, tanpa paksaan, dengan sukacita. Maka kita harus meniru sifat dari Nabi Ismail. Kita harus menuruti apapun perintah dari kedua orang tua, menjalankannya dengan baik. Dan kita jangan sampai menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Jangan sampai berbicara kasar, menyinggung perasaannya, melukai hatinya, karena hal tersebut bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dan pada saat ini banyak sekali kita temui peristiwa seorang anak yang menelantarkan orang tuanya, mencelakai, bahkan membunuh orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga hal tersebut tidak terjadi pada kita, karena sesungguhnya Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan orang tua itu jadikan sebagai sarana untuk meraih surga. Maka rugi apabila kita tidak berbakti kepada orang tua.
Jadi kita jangan sampai durhaka kepada orang tua, dan kita harus takut akan azab. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam berbakti kepada orang tua. Amin. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.